Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As'adakumullah masa'akum ayyuha hadirun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul, dapat hadir di masjid ini pada sebelum berbuka puasa. Alhamdulillah, jadi pada pekan lalu saya sempat menyampaikan di sini mengenai sirah nabawiyah pada bab Ghazawat wa Sariyah. Apa itu Ghazwah dan apa itu Sariyah? Ingatkan Bapak Ibu, Ghazwah adalah ekspedisi atau peperangan yang dihadiri langsung oleh Rasulullah langsung turun dan terjun dalam ekspedisi dan peperangan tersebut. Sedangkan Sariyah adalah ekspedisi maupun perang yang mana diutus oleh Rasulullah dengan tujuan untuk menciptakan, untuk melatih dan membina pemimpin-pemimpin umat di masa yang akan datang. Jadi pada kesempatan ini, pada sore hari ini, saya masih akan membahas tentang sirah nabawiyah dalam bab ba'da ghazwatil Badar. Jadi setelah ghazwah Badar. Jadi terjadi ghazwah ini adalah tepat 1 tahun setelah ghazwah Badar. Setelah peperangan Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Sekarang adalah perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Kedengaran ya Bapak Ibu? Baik. Ya, jadi saya hari ini akan membahas tentang Ghazwatul Uhud, atau Ghazwah perang Uhud. Begitu. Perang ini merupakan peperangan yang terjadi 1 tahun setelah terjadinya Ghazwah Badar, yaitu pada hari Sabtu. Terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Jadi di hari Sabtu 15 Syawal di tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Dan salah satu sebabnya, sebab daripada Ghazwat Uhud ini adalah karena kekalahan Quraisy ketika perang Badar. Jadi ini adalah Quraisy ingin membalaskan dendam mereka ketika kekalahan pasukan mereka di perang Badar sebelumnya. Pada saat itu mereka selama 1 tahun Quraisy itu mempersiapkan diri mereka untuk membunuh Rasulullah SAW di Madinah, karena saat itu Rasulullah berada di Madinah. Maka pada saat itu setelah mempersiapkan diri mereka, setelah 1 tahun mereka berdiam diri, akhirnya mereka keluar membawa pasukan 3 kali lebih banyak daripada Ghazwah Badar. Pada Ghazwah Badar berapa orang yang dibawa oleh kaum Quraisy? 1000. Ada 1000 pasukan. Sedangkan pada perang Uhud yang dibawakan sejumlah 3000 pasukan. Jadi pada perang Uhud Quraisy membawa 3000 pasukan, yang mana di dalamnya terdapat 700 pasukan dengan zirah yang lengkap. Sedangkan kemudian selain itu mereka juga membawa 2 kuda. Ini sirah nabawiyah yang saya bacakan ini berdasarkan kitab yang di mu'alliful kitab adalah Ad-Doktor Mustafa Sibah. Jadi mengatakan bahwasanya Quraisy membawa salah satu alaf lima kotil, ada 3000
pasukan dengan 700 full armor dan juga 200 kuda. Ya. Di dalamnya bersama dengan mereka ada Hindun binti Utbah. Ini pasti sudah masyhur dan terkenal ya, tentunya, yang merupakan istri dari Abu Sufyan, yang mana bapaknya telah terbunuh ketika perang Badar. Summasaru hatta wasalu, kemudian para Quraisy ini dengan 3.000 pasukannya berhasil mencapai ke perut lembah. Ya, jadi mereka telah sampai di perut lembah Uhud yang berada di sekitar 2 mil dari Madinah sebelum Jabal Uhud. Ya, jadi dia adalah Jabal Uhud merupakan sebuah gunung ya, yang tinggi yang mana berada di sebelah utara Madinah sekitar 2 mil. Kemudian ketika Rasulullah mengetahui adanya agresi daripada Quraisy yang membawa 3.000 pasukan ke lembah Uhud, maka Rasulullah dan beberapa sahabat mengatakan untuk kita berdiam saja di Madinah. Ya, Rasulullah memberikan saran. Rasul wa ada dari sahabat an la yakhruj al-muslimun ilaihi, supaya muslim itu tidak keluar, tidak terpancing dengan agresi kaum Quraisy. Akan tetapi Quraisy menghadang muslim-muslim, ya, menghadang orang-orang mukmin dan muslim yang melewati dekat lembah Uhud. Oleh karena itu, beberapa daripada sahabat dan beberapa daripada sekelompok orang yang termasuk dalam kaum Muhajirin dan Ansor menentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebelumnya. Ketika Rasulullah memberikan nasihat dan memberikan kita lebih baik tinggal saja di Madinah, ya, namun beberapa orang ini mengatakan lebih baik kita memerangi mereka, ya, karena mereka sangat bersemangat, di mana mereka belum berkesempatan mengikuti perang Badar sebelumnya. Jadi ada beberapa orang daripada Muhajirin dan Ansor yang mereka belum merasakan, mereka belum mendapatkan kemuliaan daripada peperangan ketika melawan Quraisy ketika perang Badar sebelumnya. Mereka memintakan kita ingin menghadang para kaum Quraisy. Setelah mendengar hal tersebut, maka Rasulullah kemudian langsung mengenakan zirahnya. Setelah menimbang dari apa yang dikatakan oleh sekelompok orang ini, ya, sekelompok orang daripada Bani Ansor dan juga Bani Muhajirin ini mengatakan, akhirnya Rasulullah kemudian menggunakan labisalah matahu, jadi menggunakan pakaian lengkap, menggunakan pakaian perang lengkap, baik dari zirah, helm, kemudian membawa tameng di belakangnya, membawa juga tombak dan juga pedang. Ya, kemudian Rasulullah langsung bersiap. Rasulullah langsung mengenakan keseluruhan full armor tadi, armor lengkap dari atas sampai bawah. Nah, setelah mengetahui Rasulullah langsung bertindak seperti itu, sekelompok orang tadi yang mengusulkan untuk menghadang dan melawan kaum Quraisy merasa menyesal, fanadima. Mereka menyesal karena apa? Karena menyeret Rasulullah yang sebelumnya memberikan saran untuk menetap di Madinah langsung turun. Akhirnya mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, i'mal ma syi'ta." Ya, lakukan sesuka engkau ya Rasulullah. Engkau lebih baik tetap di sini aja, tetap di Madinah, kami yang keluar. Tapi karena Rasulullah sudah mengenakan zirahnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang bagi Nabi idza labisa la'matahu an yadhaha hatta yahkumallahu bainahu wa bainahum. Maka tidak seharusnya bagi seorang nabi apabila telah mengenakan zirahnya untuk melepaskan zirah tersebut sampai Allah memberikan ketentuan antara dirinya dan dengan Allah untuk melepasnya. Ya. Akhirnya Muslim dan juga Rasulullah membawa 1.000 pasukan muslimin untuk melawan 3.000 pasukan Quraisy. Di tengah perjalanan dari 1.000 orang ini 300 pasukan muslimin, ya, mereka berkhianat. Jadi 300 pasukan muslimin berkhianat kepada kaum muslim. Akhirnya dari 1.000 orang ini berkurang 300 menyisakan 700. 700 orang melawan
1.000 orang. 700 orang melawan 3.000 orang. Ya, akhirnya mereka berjalan menuju Jabal Uhud. Ya, mereka mempersiapkan diri untuk melawan Quraisy. Kemudian di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menghadang kaum Quraisy, namun seperti biasa dengan strategi melawan. Ketika kita kalah jumlah, ketika kalah kuantitas, maka kita perlu seorang pemimpin yang memiliki kualitas. Jadi Rasulullah meminta sejumlah pemanah untuk bersiap-siap di atas bukit. Ya, memerintahkan ihmu duhurana layatuna min khalfina wasikuhum bin nabat. Jadi tolong lindungi kami. Tolong lindungi kami. Jadi beberapa pemanah tadi, 40 pemanah, ya, 40 atau 50 pemanah tadi diminta Rasulullah untuk mempersiapkan diri mereka dan melindungi pasukan muslimin dari agresi Quraisy apabila ada yang menyerang dari belakang. Jadi Rasulullah menghadap ke arah kaum Quraisy tapi membelakangi Jabal Uhud. Ya, jadi apabila ada pasukan Quraisy yang mau menyerang dari arah belakang, ya, mau melakukan flank, maka tentunya pasukan pemanah tadi akan harus dan akan melindungi kaum muslimin dan juga Rasulullah. Ya. Kemudian bahkan Rasulullah mengatakan secara mutlak bahwasanya apabila kalian, nah ini memerintahkan pada pemanah tadi, pemanah yang berada di atas bukit tadi, Rasulullah memberikan perintah absolut, apabila kalian melihat kami dimakan oleh burung, tetap kalian jangan meninggalkan posisi kalian sampai kami memberikan seorang utusan untuk kalian turun. Ya, itu adalah sebuah perintah absolut yang mana memerintahkan para pemanah untuk tidak turun apapun yang terjadi. Baik mereka menang, baik mereka kalah, sampai seorang utusan diutus pada mereka, baru mereka boleh turun. Akan tetapi apa yang para pemanah ini lakukan ketika mereka melihat kaum Quraisy berhasil dipukul mundur, beberapa orang berhasil dipukul mundur, jatuh beberapa korban, maka seakan-akan para pemanah ini melihat bahwasannya kita telah menang. Mereka melihat bahwasannya kita udah menang nih, kita nggak perlu lagi ngapain kita di atas gitu ya. Ngapain kita, apa yang mau kita panah, apa yang mau kita lakukan, lebih baik kita turun. Ya. Mada naf'al wa naqad nasrallahu rasulahu. Apa yang akan kita lakukan dan Allah telah menolong Rasulnya. Summa faqaru fi tarki amkinatihim diatalahum nasib minal ghanaim. Jadi mereka itu tergiur dengan harta-harta yang ditinggalkan oleh para pasukan Quraisy. Ya, pasukan Quraisy membawa banyak harta. Kemudian harta perang tersebut terjatuh ketika mereka mundur. Orang-orang yang ada para 40 pemanah yang ada di atas ini, mereka tergiur melihat harta-harta tadi, ya, sehingga mereka memutuskan untuk turun. Ketika mereka turun, Khalid bin Walid yang saat itu masih memimpin Quraisy, ya, jadi ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, karena Khalid bin Walid masuk Islam ketika pada tahun 8 Hijriah. Tahun ke-8 setelah hijrah, masih memimpin pasukan Quraisy pada saat itu, melihat adanya celah dan kekosongan ketika 40 pemanah yang sebelumnya sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menetap di bukit sampai ada utusan. Nah, ketika mereka turun, akhirnya pasukan Khalid bin Walid memutari mereka dan akhirnya berhasil untuk menghadap. Apa yang dapat dilakukan para pemanah ini ketika mereka menghadapi pasukan-pasukan infanteri dan kavaleri? Kan tidak ada, gitu ya. Maka akhirnya disitulah sebuah kesalahan kecil, sebenarnya sebuah kesalahan kecil juga, sebuah kesalahan yang membawa pada malapetaka. Ketika mereka melanggar sebuah perintah, disitulah malapetaka muncul. Kaum Quraisy membalikan keadaan dan berhasil membunuh banyak kaum muslimin, kemudian juga bahkan melukai Rasulullah. Tanawashahum min huna wa hunaka fataraba hablahum. Kemudian
setelah mereka mengetahui bahwasanya kaum muslimin berhasil dipukul mundur, setelah pasukan Khalid bin Walid tadi berhasil melakukan serangan dari belakang, mereka mengumumkan bahwasanya Rasulullah telah terbunuh. Bahwasanya Rasulullah telah terbunuh. Nah, yang menyebabkan pasukan muslim ini kocar kacir dan juga pasukan Quraisy makin bersemangat dan makin termotivasi. Nah, pada saat ini Rasulullah SAW terluka, terluka parah, dilempari batu oleh kaum Quraisy. Kemudian beberapa sahabat menolong beliau, menjadikan dirinya sebagai tameng hidup bagi Rasulullah. Kemudian setelah itu ada salah satu seorang yang bernama Nusaibah Ummu Amarah Al-Ansariyah, yang mana dia seorang perempuan yang tugasnya sebelumnya itu membawakan air kepada kaum muslimin, pasukan-pasukan yang terluka. Nah, ketika dia mengetahui bahwasanya Rasulullah terluka, seketika melepaskan air dalam genggamannya, meninggalkan tugasnya yang sebelumnya diminta untuk membawakan air pada mereka yang terluka, langsung menjadi tameng bagi Rasulullah. Tertulis terdapat 12 luka yang dialami oleh Nusaibah, baik luka tombak, luka pedang, dan juga luka panah. Pada saat itu maka Nusaibah berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk menemanimu di surga nanti." Maka Rasulullah berdoa bahwasanya agar Nusaibah dan juga keluarganya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya saya tidak melihat di kanan ataupun di kiri saya ketika perang ini selain bahwasanya engkau Nusaibah melindungi saya. Itu adalah sebuah doa langsung dari Rasulullah yang membuat Nusaibah seketika mengatakan, "Wallahi, sesungguhnya tidak ada lagi urusan di dunia ini. Saya lalu balik. Saya sudah tidak peduli atas apa urusannya ada di dunia ini selama saya bisa melindungi engkau." Ini adalah sebuah dedikasi dari seorang sahabat, seseorang yang begitu cintanya dengan Rasulullah, bahkan melindungi Rasulullah ketika beliau dihujani oleh bebatuan, dihujani oleh anak panah dan juga para kaum Quraisy. Di saat itu di tengah chaosnya perang Uhud, ada seorang Quraisy bernama Ubay bin Khalaf, yang mana dia menemukan sebuah kesempatan untuk segera membunuh Rasul. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul ketika mengetahui Ubay akan membunuh Rasul kemudian mengambil tombak dari salah satu sahabat dan menusukkannya kepada Ubay. Ini adalah satu-satunya korban yang mana Rasulullah secara langsung membunuh orang Quraisy tersebut. Di dalam perang Uhud ini kita mendapatkan pelajaran bahwasannya ketika kita mendapatkan sebuah perintah yang mana itu baik untuk kita, maka perlu kita pikirkan kembali. Jangan ketika kita merasa kita sudah menang, jangan kita merasa kita sudah mampu, kita meninggalkan apa yang seharusnya kita kerjakan. Ketika ada perintah yang baik, ketika ada masukan yang baik, maka kita terima. Jangan seolah-olah melihat keadaan yang lain, tidak fokus akan apa yang seharusnya diri kita sendiri lakukan. Jadi kita harus fokus pada apa yang diperintahkan kepada kita, apa yang seharusnya menjadi tugas kita, baik dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, baik menjalankan kehidupan kita ini, kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya, mungkin sebenarnya masih panjang, masih ada 1-2 lembar lagi. Ternyata sudah mau maghrib. 4 menit lagi. Ya, masih ada 4 menit lagi. Oke. Jadi saya ingin membayar yang sebelumnya pada pekan lalu saya ingin sampaikan. Ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan
in qalla mali fala dillun yusahibuni wa in zada mali faqudun nasi bullah wa kam min aduwin li ajlil mali sahabani wa kam min sadiqin li faqadil mali adani. Sebuah hal yang mana ini memang terjadi secara fakta bahwasanya in qalla mali apabila ketika kita memiliki harta yang sedikit, kita memiliki kekuasaan yang sedikit, in qalla mali fala dillun yusahibuni, maka tidak ada seorang pun ya teman kita yang kita anggap teman itu ingin menemani kita. Ketika kita nggak ada uang, kita nggak ada kerjaan, berapa banyak teman-teman kita yang justru pergi gitu ya. In qalla mali fala dillun yusahibuni wa in zada mali faqulun nasi bulani. Tapi berapa banyak orang yang apabila kita nih habis gajian atau tiba-tiba kita lagi ada banyak uang, tiba-tiba banyak yang nempel nih. Ayo dong ini dong, bubar dan sebagainya. Nah, kemudian wa kam min aduwin li ajlil mali sahabani, berapa banyak musuh karena uang menjadi teman, wa kam min sadiqin li faqdil mali adani. Dan berapa banyak teman karena hilangnya harta pada kita, hilangnya kekuasaan pada kita menjadi musuh kita. Nah, maka di sini kita harus mempelajari bahwasanya kita jangan bergantung pada manusia. Ya, karena manusia hanya karena harta pun bisa memusuhi kita atau menemani kita, dan begitu juga sebaliknya. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Karena sudah maghrib, syukurlah siti mahkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.